Jadi pelajaran pertama dari miliarder, kita sebut saja miliarder kebanyakan, adalah memang benar mereka memiliki portofolio investasi dan mereka suka berinvestasi. Ya. Ya, tapi imajinasi orang-orang yang tidak berinvestasi itu berpikir bahwa once dia memegang saham, once dia membeli properti, maka dia akan menjadi auto orang kaya. Ini yang salah nih gitu ya. Ya, selamat sore menjelang malam, Mbak Audrey. Wah, saya diganti tandeman kali ini. Selamat malam, sore malam juga untuk pada seluruh smartphone dimanapun Anda berada. Ya, rasanya kayak reuni ya, Mas Ryan ya, karena udah lama kita nggak siaran. Tapi pastinya terlihat dari, kalau misalnya Anda lihat di channel YouTube, Mas Ryan kayaknya akhir tahun makin padat nih jadwal ya. Ya, biasalah banyak yang kejar setoran ya kan. Jadi ya pastinya juga kita cukup padat. Siap, Mbak Audrey. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas topik tentang miliarder ya. Ini miliarder siapa? Mungkin kita akan bahas lebih lanjut, tapi update dulu Mas Ryan di pembuka siaran kita hari ini, kondisi pasar hari ini semakin mendekati akhir tahun tuh gimana sih sebenarnya? Ya, saya coba untuk sambil buka grafik perdagangan ya. Jadi pertama penurunan itu mulai terjadi setidaknya dalam waktu September sampai dengan saat ini. Jadi kita berada di area yang cukup rendah sebenarnya gitu ya, dengan harga saham di Bursa Efek Indonesia pada level 6.801 gitu ya. Ini kalau sebabnya ditanya kenapa, karena ada salah satu saham startup itu juga cukup memberatkan kinerja indeks harga saham gabungan, tapi tidak selalu dalam berita yang negatif ya, tapi banyak hal pelajaran penting yang kita bisa dapatkan. Lalu kalau kita lihat secara mata uang, sebenarnya kita cenderung berada di area yang cukup tinggi dan nilai tukar kita ini cenderung melemah, karena pada hari ini juga kursnya ada di 15.558, sudah mengalami kenaikan secara terus-menerus dan bertengger di area tersebut sejak November lalu gitu ya. Dan biasanya juga di akhir tahun memang punya kecenderungan seperti ini gitu ya, artinya cenderung melemah. Karena apa? Karena ada yang harus melunasi hutang jatuh tempo dalam bentuk dolar, ataupun juga mengkonsumsi dolar karena dia pergi ke luar negeri dan lain sebagainya. Itu juga ikut membuat nilai tukar kita cukup mengalami tekanan. Dan satu hal yang juga kita baru dapatkan adalah adanya penurunan tingkat inflasi di Amerika gitu ya, sehingga ini sebenarnya nggak selalu bisa dibilang baik dan buruk gitu ya, karena kan kenaikan suku bunga ini dikhawatirkan akan mengenjot terus daripada kenaikan inflasi mengenjot kenaikan suku bunga. Nah, kita jadi berpikir, wah kalau gitu sekarang inflasinya sudah turun nih, berarti suku bunganya turun, hati-hati nih. Kalau misalnya smartphone ngikutin dari apa yang kita bicarakan beberapa minggu yang lalu gitu ya, sebenarnya dengan kenaikan suku bunga yang terus-menerus itu justru membuat tidak masuknya ke dalam jurang resesi berdasarkan data ya, berdasarkan data. Kira-kira seperti itu, Mbak Audrey. Oke, jadi ini jadi catatan juga small listeners yang mungkin ingin berinvestasi sampai akhir tahun ya. Mungkin harus bersiap-siap gitu dengan kondisi yang sangat fluktuatif seperti itu. Nah, kita langsung aja ke tema nih, Mas Ryan. Tentang pelajaran dari miliarder, kayaknya kita hari ini disuruh belajar sama Mas Ryan nih, yang miliarder, benar nggak nih? Wah, ini tunjukannya langsung maut ya kan. Padahal tadi di backstage saya nanya, ini miliarder yang mau kita pelajari siapa dulu ya. Nah, tiba-tiba sekarang udah nyampe sini langsung ditembak lah, ini belajar dari miliarder satu ini. Wah, jadi bahaya. Amin gitu Mas Ryan. Amin, oke, siap. Baiklah. Mungkin begini, saya kan coba cerita ya. Kalau ada orang yang bilang bahwa kalau yang namanya orang investasi saham ya kayak Mas Ryan gitu ya, ataupun kepada siapapun, ini sudah pasti orang kaya gitu ya. Nah, anggapan itulah yang bisa membahayakan loh. Jadi pelajaran pertama dari miliarder, kita sebut saja miliarder kebanyakan, adalah memang benar mereka memiliki portofolio investasi dan mereka suka berinvestasi. Ya, tapi imajinasi orang-orang yang tidak berinvestasi itu berpikir bahwa once dia memegang saham,
once dia membeli properti, maka dia akan menjadi auto orang kaya. Ini yang salah nih gitu ya. Saya ulang nih, ini ada agak-agak bingung nih ya. Poin pertama, sesi pertama udah langsung diajak bingung gitu. Jadi hati-hati ya. Kalau misalnya pikirnya gini, Ryan mau investasi saham, udah pastilah dia orang kaya. Nah, imajinasi itu yang dipikirkan oleh banyak orang nih. Ketika melihat orang lain menjadi seorang investor. Tapi sebenarnya itu adalah pemikiran yang salah. Kenapa? Karena dengan memiliki saham ataupun investasi itu tidak membuat kita menjadi kaya. Kalau gimana? Kalau ternyata dia melakukan yang namanya investasi dengan satu berhutang, ya. Dua, ternyata dia melakukan investasi pada penempatan yang keliru. Ya, dia salah timingnya, ya, dia salah mengalokasikannya, dia terlalu nekat. Ya, nekat itu tidak pakai uang, tidak pakai uang sendiri sudah nekat, tapi pakai uang sendiri pun bisa disebut nekat juga. Kalau ternyata misalnya 99,9% all in pada sebuah saham, nah itu salah juga tuh, gitu. Nah, perilaku seperti ini yang mungkin kita belajar lah dari miliarder bahwa mereka punya investasi itu biasanya menyebar, gitu. Nah, menjadi satu hal yang perlu kita pertanyakan adalah kenapa miliarder dalam keadaan resesi dan tidak bisa terus kaya? Itu pertanyaan yang lebih penting sebenarnya. Kenapa dia malah dalam keadaan resesi dia tambah kaya bahkan, gitu ya? Nah, yang menjadi pelajaran selanjutnya adalah ada nggak miliarder yang dalam resesi jatuh miskin? Ada loh ya, kan selalu ada dua, dan ada yang ketiga, yaitu adalah bagaimana tidak menjadi miliarder tapi resesi malah tambah kaya. Dia jadi kaya gitu. Nah, ini poin-poin ini yang mungkin menarik ya kan, kebetulan 3 sesi ya. Kita bahas satu-satu seru tuh. Nanti kita akan bahas kenapa miliarder makin kaya ya di masa resesi ataupun masa-masa yang penuh tantangan. Mungkin juga ini mempersiapkan tahun 2023 yang isu-isunya sih Mas Ryan ya. Bakal sesi dan lain sebagainya, tapi kita tetap optimis. Nanti kita akan bahas sesi berikutnya. Ya, hari ini kita belajar dari miliarder gitu ya, yang dimana ini bisa menjadi pembelajaran juga untuk kita bisa mempersiapkan diri memasuki tahun 2023. Tadi menarik Mas Ryan katakan ya, jadi benar-benar menjadi pertanyaan gitu. Kenapa sih orang-orang yang mungkin kita katakan miliarder itu ya Mas Ryan ya, bisa gitu, justru makin kaya ketika situasi tidak pasti, ketika situasi resesi? Apakah mereka cerdas melihat peluang, peka gitu, atau seperti apa Mas Ryan? Ya, jadi pertama kecerdasan melihat peluang itu sebenarnya tidak terlalu sulit kalau mengambil konsep dasar ya. Nah, ini juga menjadi pelajaran buat kita bahwa coba deh tengok-tengok berita gitu ya, ada beberapa perusahaan konglomerasi pada hari ini justru bukannya mengurangi ekspansi, maka mereka berani untuk investasi pada beberapa perusahaan. Jadi artinya kemarin mereka cenderung tidak bergeming ya ketika banyak cerita-cerita ya, wah ini lu ada lakukan ini, lakukan itu adalah strategi yang beda. Tapi untuk orang-orang pelaku, ibaratnya orang kaya lama lah, orang kaya lama ini justru mulai menunjukkan sebuah gerakan-gerakan nih di 2022 ini, itu mulai mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang kita lihat, kok dia ke sana ya arahnya ya, kok dia tiba-tiba nggak pernah ngomongnya namanya dunia metaverse, kok tiba-tiba belok ngomong metaverse ya. Dulu kayaknya kehilangan banknya, sekarang kok belok ke banknya ya gitu ya. Nah, kenapa begitu? Karena mereka tidak takut dalam keadaan orang khawatir gitu ya. Jadi kan kita setiap hari lihat dengar radio segala macam, selalu adanya gimana nih untuk menenangkan pasar untuk tidak takut akan resesi. Lah, mereka ya jelas-jelas gak takut. Kenapa? Karena mereka malah berani untuk melakukan sesuatu penempatan yang buat kita mungkin uangnya kita tidak pernah lihat nominal sebesar itu di kantong kita. Jadi ketika kita malah takut, mereka malah berani. Nah, makanya kenapa mereka bisa menjadi orang yang selalu bisa sustain dan juga bisa bertahan dan cenderung bertumbuh dalam keadaan pasar seperti apapun. Ini poin pertama ya. Jadi ambil kata kunci seperti Warren Buffett yang mengatakan adalah be fearful when others greedy, ya, be greedy when others fearful gitu ya. Itu poin pertama dari para miliarder ini. Yang poin kedua dari para miliarder ini sebenarnya adalah mereka memiliki beberapa bahkan semua
sektor dan industri. Oke. Jadi memiliki sektor konsumtif, memiliki sektor defensif, mereka memiliki juga sektor yang agresif, gitu ya. Nah, itu juga penting gitu. Kenapa? Karena kita harus melihat pemetaan-pemetaannya bahwa sektor agresif itu bisa memberikan sesuatu lompatan yang besar. Dan contoh ya, kita bicara mengenai sektor pertambangan gitu ya. Oke. Ketika kita berbicara mengenai sektor pertambangan dan energi gitu, dengan kondisi pada hari ini kecenderungan malah energi mengalami peningkatan, Mhm. di mana ketika konsumsinya mengalami penurunan. Artinya kan ketika saya punya sama banyaknya aset saya pada dua titik ini, yang satu turun, yang satu naik, berarti kan saya meniadakan penurunan ya. Ya. Satu turun 50, yang satu dari 100 turun 50, yang satu 100 jadi naik ke 150. Berarti kan sebenarnya kiri hilang 50 karena dapat 50. Sama aja. Iya, jadi mereka kan tetap seperti itu, Mhm. gitu. Seperti itu, Mbak Audrey. Iya, berarti ini juga kesempatan untuk mendiversifikasi sektor ya, Mas Ryan ya. Tapi kalau kita berkaca juga melihat miliarder-miliarder ini, kebanyakan gitu kan, ini mereka ke properti katanya. Karena tadi aku sempat baca juga bahwa 90% miliarder ini punya investasi di sektor properti. Dan di resesi, ini kan properti juga menjadi satu hal yang cukup seksi gitu. Ini apakah apa ya, satu hal yang mungkin menarik untuk dikulik nih Mas Ryan dari sisi miliarder atau seperti apa? Nah, ini kata kunci yang menarik ya. Jadi kalau kata-kata properti itu properti yang seperti apa gitu Hmm, ya? Apakah properti yang dimaksud adalah tempat tinggal, oke. villa, atau apa gitu ya? Sebenarnya properti itu kan bisa berwujud banyak hal. Tapi yang betul bahwa mereka masuk ke dalam properti, tapi propertinya itu mungkin bentuknya tidak sama dengan cara kita berpikir secara umum. Satu, misalnya office tower, Oh, oke. itu kan properti juga gitu ya. Mengakuisisi hotel, ya kan? Even bandara mungkin, Ya. ya kan? Jalan tol sudah jadi juga part of properti juga gitu. Nah, pemikiran-pemikiran itu agak sedikit berbeda dengan cara berpikir masyarakat pada umumnya bahwa properti itu adalah, oh ya ada klaster baru ya, oke saya beli ya. Itu kelas cara berpikirnya berbeda Mhm. gitu. Oh ya ada daerah satu yang memang masih bisa dibebaskan dan cukup potensial, maka kita bisa jadikan itu sebagai backbone kita untuk sebuah bisnis properti real estate. Nah, kan beda cara berpikirnya gitu. Jadi betul memang mereka memiliki properti, tapi pertanyaannya adalah mereka kalau diperhatikan properti yang dimaksud oleh si miliarder-miliarder ini satu dengan yang lainnya tidak bisa sama persis. Hmm, oke. Ya, ada yang oh ya nggak apa-apa, saya ini akan memang bermain dalam sudut pandang properti, tapi saya akan gunakannya untuk waralaba saya. Ya. Waralabanya saya taruh di sana. Oh, saya mau main properti, saya akan ambil seluruh properti yang sifatnya adalah tanah kaflik, tapi harus yang di perempatan. Karena saya akan memasukkan bisnis saya di situ untuk sesuatu yang drive thru. Tiba-tiba kebayang tuh siapa yang saya maksud gitu. Oh enggak, saya itu memang akan membangun gedung office tower, di mana office tower ini akan menjadi sebuah gedung untuk diisi dengan seluruh tenan milik saya, plus juga akan saya sewakan separuh-separuh. Nah, cara pemikiran ini yang memang lebih jauh bukan dengan kata-kata properti dasar yang kita pahami bagi para miliarder ini. Betul, mereka memiliki properti karena properti kan sebagai suatu aset juga ya, dan itu ada bukunya gitu, dan valuasi yang perjelas gitu ya, dibandingkan server, laptop, itu kan bukan sebuah aset yang memang bisa terapresiasi gitu, karena kalau yang namanya server, laptop, hardware apapun ya pasti akan terjadi penyusutan, disusutkan 4 tahun seperti itu nggak akan bagus juga buat bukunya mereka seperti itu. Oke, jadi ternyata lebih jauh ya sektor properti yang kita bayangkan selama ini ya, Mas Ryan ya. Beli Iya, bandara, beli office tower kan mungkin nggak ada di benak kita. Mungkin kalau main monopoli dulu, ya kita kepikiran beli bandara gitu ya. Cuma, iya, tapi ada kata kunci menarik loh kalau kita oke, ngomong monopoli. Perhatikan deh, apa ada tuh? 4 titik yang ada di ujung-ujung itu isinya apa? Utilitas, Oke. listrik, air, lalu ada bandara, ada pelabuhan kan. Mhm. Nah itu sebenarnya kan 6 kata kunci penting itu yang ditaruh ada di perempatan ditambah 2 lagi, bener nggak? Iya, Nggak iya. main-main itu, mainan monopoli itu nggak main-main. Itu Kayaknya bener langsung gacor miliarder ya. cara mikirnya kan loh. Aha. Oke, berarti mereka memikirkan sesuatu yang apa ya, dibutuhkan lah ya Mas Ryan ya, yang mungkin apa? Kata kuncinya kita mungkin nggak bisa terlalu jauh karena mungkin level kita beda. Oke. Tapi
kata kuncinya adalah properti yang mereka miliki itu tidak dijemur tinggal tidur, Oke. tapi memang didaya gunakan, ditingkatkan nilainya. Mhm. Karena kalau hanya seperti properti, oh ya oke saya punya properti rumah mau disewakan kosongan, ya silahkan kamu masuk. Harganya sama tetangga beda mirip, Ya. nggak jauh-jauh. Saya tinggal bilang, oh, tetangga kamu kasih diskon, kamu mau kasih diskon nggak? Agak ada nilai tambahnya di sana. Karena utilisasinya ya kayak gitu, semua sudah bisa melakukan itu. Tapi kan beda kan kalau office tower. Oh sorry ya, saya punya green building loh. Green building saya sudah yang silver loh, nggak salah gitu ya. Oke. Beda. Oh jangan khawatir ya, saya punya untuk jaringan broadbandnya itu benar-benar langsung tembak satelit. Kalau sampai satu kali internet saya down di sana, kamu waktu zoom di dalam, kamu nggak usah bayar sama saya untuk sewanya. Nah, beda gitu. Cara berpikirnya sudah tidak sama dengan cara berpikir ketika kita ngomong properti itu kita pikirnya, oh, klaster mana bisa saya beli? Mhm. Oh, ada kafling tanah ukuran berapa? 50 meter persegi. Nanti dibangun berapa kamar? Itu tidak memiliki cakrawala yang sama dengan cara miliarder berpikir. Sehingga ya mereka memang lebih jauh untuk mengeksplor sebuah instrumen investasi yang kita pahami. Oke, value ya, ada kata Ya, value tadi Mas Ryan katakan bahwa mereka bisa meng-upgrade ya, value yang mungkin kita nggak terpikirkan, tapi mereka bisa melihat peluang itu. Nah, ya, bicara lagi nih Mas Ryan, sebelum kita ke ya. sesi terakhir kan kita bicara tentang, sesi ketiga, sorry ya. Ini udah saking sudah penuhnya nih sehingga mau dibilang Udah ini nggak bisa. sabar, udah nggak sabar pengen jadi miliarder sebenarnya Mas Ryan. Cukup sulit gitu ya kalau kita dengarkan. Tapi Oke, ini kan kalau kita tarik garis merahnya gitu ya, mereka ini berani mengambil resiko gitu Mas Ryan. ya, Apalagi kalau kita lihat situasinya mungkin kurang stabil, tapi mereka bisa tuh melangkah ya maju gitu ya. Banyak orang yang diam di tempat, tetapi mereka bisa mengambil langkah ke depan. Ini sebenarnya keyakinan karena sudah melihat situasinya, atau karena pengalaman, atau sebenarnya ya udah karena uangnya udah banyak aja deh. Jadi nggak bakal ya, berhenti kayaknya. Gimana tuh Mas? ya. Ada dua kata kunci yang saya bisa ambil. Yang pertama itu adalah pengalaman. Mhm. Ya, karena pengalamannya juga miliarder ini pasti melewati beberapa kali krisis lah. Ya. Ya, yang miliarder yang tadi saya bicarakan yang dia malah membeli ini dan itu dia sudah melewati krisis 98 dan 2008. Oke. Ya, kalau ternyata saya baru jadi miliarder baru kemarin sore, tapi gimana nih kalau saya nggak punya pengalaman? Gampang bayar orang lain yang punya pengalaman. Ya. Iya dong, ya kan? Karena kita nggak bisa kerjakan, kita akan suruh orang lain. Gitu ya. Aha. Nah, tapi ada kata kunci selanjutnya yang disebut adalah para miliarder ini dipercaya. Oke. Karena bisnisnya dia itu kan juga pasti akan menggunakan uang orang lain. Ya. Ya, tapi mereka dipercaya bahwa nakodanya mereka itu benar gitu ya. Sehingga ya kita harus building trust dengan baik. Branding kita harus tepat. Kita kongruen gitu loh bahwa saya adalah orang yang visioner. Maka buktikan kevisionerannya dengan semua perjalanannya itu yang memang cocok ya dengan kata-katanya gitu. Oh, saya orang visioner, jalannya lurus, katanya sukanya belok muter balik. Nah, jadi Oke. masalah gitu. Nah, miliarder-miliarder ini bisa melakukan itu. Oh ya, saya akan membangun suatu kawasan begini, ada begini. Ya, itu akan dijadikan pegangan oleh orang-orang banyak gitu. Karena kan mereka juga akan berinvestasi pada sahamnya, ya. Mereka akan melakukan rate issue atau namanya penambahan modal baru gitu. Nah, orang tapi percaya untuk setor uangnya gitu. Karena pengalamannya, karena timnya, ya kembali lagi juga karena mereka dipercaya juga gitu. Oh. Karena ada integritasnya seperti itu. Nah, itu kunci yang menarik ya, pengalaman dan juga dipercaya. Tapi Ya, case-nya, realnya masih banyak juga miliarder yang justru jatuh nih Mas Ryan. Jadi karena oke. dipercaya karena pengalaman atau karena apa, nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Ya, Biasanya kayaknya sukses-sukses aja gitu dengan investasi di berbagai sektor, terus juga mungkin karena dipercaya, bahkan karena pengalaman yang sungguh luar biasa. Ada juga nih kata Mas Ryan, beberapa miliarder yang juga jatuh gitu ya di tengah situasi yang tidak menentu. Nah, tadi Mas Ryan katakan bahwa miliarder-miliarder ini kan sudah punya apa ya, privilege lah ya, dipercaya dan juga pengalaman gitu. Terus apa nih Mas yang membuat miliarder-miliarder ini bisa jatuh juga di masa-masa yang juga cukup sulit untuk masyarakat? Silakan Mas Ryan. iya. Oke, baik. Poin ini menarik ya. Jadi ada beberapa yang kita tinggal cari lawannya saja ya. Yaitu yang pertama adalah tidak bisa dipercaya. Ah, oke. Ya, jadi sebenarnya mereka
tidak bisa dipercaya ini adalah karena memang melakukan tindakan-tindakan yang memang merekayasa. Mhm. Ya. Jadi mereka berusaha untuk tetap terlihat bagus, tetap terlihat oke dengan banyak hal yang direkayasa. Ya, lalu kedua adalah overconfidence. Ya. Oke. Overconfidence itu sebenarnya miliarder-miliarder yang jatuh gitu ya, adalah percayaan diri yang sangat berlebihan. Mhm. Ya, kalau kita jadi mungkin sudah ada beberapa yang tahu ya di Singapura gitu ya, ada miliarder yang sangat terpandang dan akhirnya eh, bermasalah gitu ya, menjadi orang yang tidak lagi diakui di sana dan masuk ke dalam masalah kejahatan finansial. Itu namanya adalah Mr. Oaklim ya. Itu kemarin bermasalah di tahun 2020 karena akhirnya orang yang sangat berpengalaman dalam dunia minyak gitu ya, oil ya. Tapi akhirnya perusahaannya bermasalah semua karena dia merekayasa laporan keuangan Ah. untuk tetap dipercaya bank, untuk tetap diberikan pinjaman. Mhm. Nah, jadi sini udah mulai masuk nih ya. Jadi Ya. pertama adalah membuat dirinya tidak lagi bisa dipercaya diakibatkan karena yang namanya rekayasa. Mhm. Lalu yang kedua itu adalah ya sebenarnya kenapa sih Mr. Oaklim pada saat itu dia tiba-tiba melakukan transaksi pada oil begitu besar, karena pada waktu itu mungkin Bauri ingat bahwa COVID itu bagaimana orang mau konsumsi ya, keluar rumah juga dilarang pertama Ya. kali seumur hidup dari Bauri dan saya juga gitu ya. Heeh. Itu harga minyak jatuh dan mencapai nilai kontrak futures negatif di sana. Nah, Mr. Oaklim itu mengambil kontrak sebanyak-banyaknya, melebihi dari kemampuannya karena dia itu sangat berpengalaman dalam transaksi ini. Oke. Jadi dia pede sangat jaya bahwa ini sebentar lagi akan rebound, akan terbang ke bulan harganya. Ya. Kalau kita lihat-lihat sih harga minyak benar ya hari ini terbang ke bulan gitu ya. Yes. Cuma ternyata kan yang kita tidak bisa tahu adalah berapa lama sejak kita beli dia terbang. Ya. Nah, Mr. Oaklim ini menjadi suatu pelajaran dari buat kita. Dia ternyata mengambil langkah rekayasa untuk menunda pembayarannya biar tetap dikucurkan uang oleh bank. Tapi ternyata akhirnya spekulasi yang dilakukan. Nah, masuk nih di sini. Poin satu tidak dipercaya, dua itu dia PD terlalu berlebihan. Mhm. Maka jadi masuk ke bagian ketiga ya akhirnya melakukan tindakan yang spekulasi. Berani sama spekulatif kadang-kadang agak susah dibedain gitu ya. Kan waktu yang tadi pertama di contoh yang sebelum kita break, kita juga bicara bahwa mereka berani tuh melakukan investasi pada saat market bumi gonjang-ganjing. Ya. Lah, ini kan sudah benar ya, sama-sama berani juga. Kenapa menjadi disebut spekulatif? Karena melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dipercaya, melakukan rekayasa. Orang yang melakukan rekayasa sebenarnya udah pasti tidak bisa dipercaya dong. Pasti, Mas Ray. Ya, jadi akhirnya ya jatuh akibat tindakan yang jadi nggak jadi ya. Kalau kita dengan cara seperti itu ya pilihannya kan jadi dan nggak jadi. Kalau jadi terbang ke bulan, kalau nggak jadi ya hilang ke kerak bumi kan. Nah, jadi kenapa nih miliarder ini malah jatuh? Itu adalah kegagalannya akibat kepercayaan dirinya mengambil tindakan spekulatif dengan hutang yang begitu besar. Ya itu udah caranya, udah resep gagal tuh udah kayak gitu. Oke. Coba aja kita runut beberapa kejadian ini ya yang lagi ada usut-usut kasus ya, itu dari transaksi saham gitu ya. Itu sebenarnya apakah sudah langsung sebesar ini? Tidak, tapi digulung terus-menerus akhirnya menjadi bom besar. Karena sudah tidak bisa juga mengatakan untuk berhenti karena sudah jadi snowball. Hal baik akan bergulir menjadi tambah besar kebaikan, hal buruk akan tambah besar keburukan yang terus terjadi. Seperti itu. Oke, berarti penghitungan terus juga kalkulasi ini sangat penting ya Mas Rain ya. Apalagi kita di masa-masa yang gonjang-ganjing ini sehingga kita tidak overconfidence juga. Benar ya Mas Rain? Jadi begini, orang tuh dalam keuangan itu menariknya gini ya, kita bicara mengenai keuangan, ekonomi ya gitu ya. Semuanya pakai angka, tapi tidak bisa 100% pasti. Karena ada faktor X di sana. Gitu. Makanya banyak orang yang mungkin kalau masih pemula ngomong bicara saham, dia akan tanya gini, tahun depan jadi berapa sih harga saham ini? Gak ada yang tahu. Iya.
Siapa yang tahu? Coba tanya direktur utamanya, coba ditanya. Coba bisa tahu nggak? Kenapa? Ah, Karena ada performance bisnis yang kita tidak bisa pastikan di sana. Kalau coba sekarang kita kembali tahun 2020. Siapa yang bilang akan ada pandemi? nggak ada yang prediksi ya Mas Ryan. Seingat saya, Ah, 2019 tuh lagi berjaya-jayanya yang namanya dunia traveling. yes. 2020 semua tiket penerbangan di cancel tuh, Mhm, selesai tuh. Artinya kan nggak ada satupun yang bisa menjamin gitu. ya. Ada orang yang mengatakan ini akan sebentar lagi akan terjadi krisis nih. Mhm, Dari mana datangnya? Nggak bisa jawab juga. oke. Kita jaga dengan baik ya industri keuangan kita ya, biar tidak ada fraud di sana gitu ya. Ah, ya oke, karena belajar dari 2008, bumi gonjang anjing datangnya dari industri keuangan. Mhm, 98, ya oke, dihajar dari sudut pandang makronya, lalu dihantam dengan nilai tukar, lalu hutang piutangnya jadi bermasalah gitu ya. Dijaga banget industri keuangannya, tapi kita nggak jaga banget tuh bahwa setiap kali cuci, kalau yang namanya makan harus cuci tangan tuh. iya. Padahal oma saya, almarhum oma saya sudah pesan terus-terusan tuh dulu gitu. Oke. Seperti itu, Mbak Audrey. Ya, dan yang menarik lagi Mas Ryan, mungkin banyak orang yang menyalahkan situasi dan kondisi gitu ya, ketika mungkin kita di posisi sosok dari Singapura tadi nih Mas Ryan. Saya udah percaya diri nih ya bahwa situasinya akan membaik, tetapi ya mungkin ada kebijakan, hal-hal yang under control gitu ya, yang mungkin juga menjadi penekan gitu ya bahwa kita akan semakin jatuh. Nah ini untuk melihat situasi-situasi yang under control ini gimana Mas Ryan supaya kita juga bisa agile ya, ambil keputusan yang cepat setiap mungkin ada perubahan-perubahan yang ada. Gimana tuh Mas Ryan? Nah, ini kata kuncinya menarik loh, Mbak Audrey. Mhm. Positif dan optimis itu beda loh. Oke. Ya, kalau positif, saya yakin Indonesia akan menjadi negara yang tambah baik dari hari ke hari. Mhm. Saya yakin Indonesia akan melewati berbagai macam kesulitan keuangan, resesi dunia dengan jauh lebih oke daripada negara lain. Tapi saya tidak tahu seberapa jauh itu akan terjadi, dan Mhm. saya tidak tahu kapan akan dimulainya, dan saya juga tidak tahu kapan akan berakhirnya. Tapi saya sudah positif bahwa itu pasti akan lewat. Beda dengan optimis. Kalau optimis itu bisa kasih tanggal. Hmm. Oh, minggu depan nih pasti resesi. 2 minggu lagi resesi ya berarti. Nah, yang model-model begini nih maka akan cenderung muncul sebuah tindakan yang spekulatif. Oke. Dan akhirnya berani pakai uang bank untuk ini, Mhm. untuk itu. Itu karena posisinya setipis kertas kan saya bilangnya. Iya, iya. Bagi orang bilang gak ada bedanya nih. Tadi di sesi pertama ngomong mengenai orang miliarder karena bisa kaya karena tindakannya berani. Sekarang di edit yang sekarang bicaranya jadi bedanya apa sama yang sebelum, sama aja kok. Mhm. Gak ada bedanya. Iya, bukan gak ada bedanya, kurang cermat sedikit aja Oke. gitu. Jadi hati-hati nih dengan positif. Kita harus positif. Mhm. Kan pentingnya afirmasi positif bagi diri kita gitu ya. Karena nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya dengan kita itu selalu berpikir negatif. Ya. Nggak ada bedanya. Kita selalu berpikir negatif malah ngerusak diri kita juga. Tapi kita tidak bisa melakukan tindakan yang sangat optimis, karena optimis yang berlebihan itu akhirnya kita jadi halusinasi. Mhm. Seperti itu. Mhm. Oke, ini dari sisi apa ya, pengalaman miliarder yang mungkin jatuh di masa-masa resesi dan juga krisis ini sangat menarik. Tetapi ada juga nih Mas Ryan pertanyaan nanti kita akan bahas di sesi terakhir, mungkin juga berkaitan Siap. ya dengan hal yang akan kita bahas. Gimana caranya untuk tidak jadi miliarder tapi tetap kaya ataupun makin kaya gitu di resesi. Ini dari Siap. Ibu Diana ya di Ya, oke. Banjarmasin. Mas Ryan, sekarang kan Ya. makin banyak ya orang-orang yang tiba-tiba mendadak kaya gitu. Mungkin dulu iseng beli Bitcoin, terus tiba-tiba harganya naik, melonjak, dan ya udah jadi kaya aja tiba-tiba. Ini fenomena ini apakah bisa menjadi peluang juga nih untuk kita yang ingin jadi seperti mereka? Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Oke, makin seru, semakin seru perbincangan kita ya, belajar dari para miliarder-miliarder yang ada, yang sudah sukses di luar sana. Muncul juga beberapa pertanyaan yang menarik nih, Mas Ryan, dari Ibu Diana di Banjarmasin ya. Ini kan ada beberapa fenomena ya, orang yang tiba-tiba mendadak kaya gitu, Mas Ryan. Karena mungkin awalnya iseng, terus akhirnya ya mendapatkan keuntungan dari investasi yang ia lakukan. Kalau Mas Ryan melihat fenomena ini, Mas Ryan sebenarnya mereka pakai perhitungan atau memang ya beruntung aja gitu Mas Ryan, keuntungan hoki Ya, hidup gitu, gimana tuh Mas ya Ryan?
Ya, kalau yang tidak pernah berinvestasi, nggak sengaja beli Bitcoin kemarin, tiba-tiba jadi orang kaya, ya itu sebenarnya seperti orang menang jackpot aja lah. Oh, oke. Ya, ya ini ada satu cerita yang menarik, ada orang bernama Evelyn Adams. Evelyn Adams ini di luar negeri menang eh, jackpot, ya, lotre. Itu menang lotre bukan satu kali, Mbak Audrey, tapi menang 2 kali berturut-turut. Oke. Berarti dia adalah orang paling beruntung ya. Ya. Ternyata setelah beberapa lama hidupnya kembali miskin dan tetap tinggal di karavan, mini karavan yang butut gitu. Artinya hati-hati ya. Ketika kita mendapatkan kekayaan dari sesuatu yang secara tidak sengaja kita dapatkan, mampukah kita mempertahankannya? Atau ternyata memang kita memang dari awalnya belum pantas untuk menyandang gelar miliarder, ya akhirnya kita akan jatuh kembali dalam kemiskinan. Karena yang namanya uang itu kayak pedang gitu ya, pedang yang bermata dua gitu. Dia tajam bisa buat bela diri, tapi karena saking tajamnya tapi yang pegang pedangnya itu bodoh, ya dia malah melukai si pemegang pedang itu sendiri. Dan jangan lupa ya, orang yang tidak pernah menjadi orang kaya itu ya tidak begitu menyakitkan kalau dia tetap tidak kaya. Tapi orang yang pernah kaya, dari miskin menjadi kaya lalu miskin lagi, itu rasa sakitnya lebih double daripada orang yang tidak pernah kaya loh. Jadi kalau poinnya adalah bagaimana saya beli Bitcoin, nggak apa-apa. Itu kalau memang ternyata sudah bagian dari strategi dan terjadi, berarti itu adalah suatu strategi yang oke. Dan banyak kejadian di investasi yang lain. Tapi apakah mampu untuk mempertahankan tetap menjadi kaya? Itu adalah problem yang berbeda. Yeah. Orang yang belum mencapai satu kekayaan, problemnya adalah bagaimana mengejar kekayaan itu. Tapi orang yang telah mencapai satu titik, pertanyaannya adalah bagaimana caranya mempertahankan posisi itu. Jadi nggak ada hal yang gampang di sini, semuanya punya PR yang berbeda-beda. Gitu. Kira-kira seperti itu, Mbak Audrey. Oke. Mempertahankan justru lebih sulit rasanya ya, Mas Ryan ya. Bagi yang belum mendapat. Aha. Tapi yang sudah dapat, mempertahankan sama sulitnya. Yes. Coba tanya saja sama yang belum pernah menikah. Dapat jodoh gampang nggak? Susah. Nah, sudah nikah, gampang nggak mempertahankan pernikahan? Tanya balik lagi, coba. Bisa juga ya. Coba kita saja. Kalau saya selalu bilang, semua itu adalah bagian dari pelajaran. Oke. Ya, ada masalahnya sendiri yang harus kita selesaikan. Jadi ya, semuanya dinikmati saja. Ya, harus Seperti enjoy gitu ya, menikmati segala macam situasi. Nah, ini juga sama gitu dengan topik kita di sesi terakhir ya. Mungkin ada situasi-situasi yang terguncang, tapi ada juga orang yang ya nggak jadi miliarder, Mas Ryan, tapi juga cukup menambah kekayaan gitu. Ini gimana tipsnya sebenarnya supaya kita juga bisa nih yang mendengarkan gitu ya, smart listeners, mengikuti tips dari Mas Ryan nih untuk bisa. Iya. Sebenarnya apa pentingnya 0,9 biji di dalam rekening Anda itu juga nggak terlalu penting. Sebenarnya kalau menurut saya, kembali lagi pertanyaannya, berapa pengeluarannya? Oke. Apa rencananya? Ya kalau memang ternyata nggak punya rencana untuk pergi pakai kapal pesiar private, di dalam kapal pesiar private itu isinya cuma ada 50 pasang orang gitu ya. Itu bisa keliling dunia 1 tahun lamanya. Untuk harga satu orang itu kurang lebih sekitar 9 miliar rupiah dengan kurs beberapa tahun yang lalu, dan harus berapa orang. Kalau tidak menjadikan itu sebagai bucket list Anda, ngapain kejar-kejar uang terlalu banyak juga? Ya. Karena kan kita punya impian masing-masing gitu ya. Pertanyaannya adalah impian masing-masing itu apakah pernah dihitung? Lalu apakah juga pernah berpikir bagaimana cara meraihnya gitu? Kalau kita tidak memiliki roadmap-nya untuk meraihnya, apakah kita bukan jadi orang yang tukang mimpi doang gitu? Jadi apakah memang ternyata, Pak, saya nggak perlu uang miliaran? Memang betul nggak perlu. Tapi kalau terus saya nggak perlu uang miliaran, cuma saya kepengen pergi ke Kutub Utara, mandi dengan cucuran air glacier. Mobil itu kalau sudah beli mobil mewah satu, begitu parkir saya kasih kuncinya ke abang parkirnya. Loh ya susah ini. Ini pasti nolnya lebih dari 9, karena mimpinya lebih gitu. Tapi kalau misalnya enggak Pak, saya ini cukup saja bisa pergi 1 tahun sekali, anak saya sampai dengan kuliah, dia bisa menikah dengan baik ya, mendapatkan jodohnya. Lalu kalau bisa dia bisa sampai S2, bisa mulai bekerja, saya nggak nyusahin dia, biarkan dia juga bisa bekerja dan menata kehidupannya. Lah ya boleh, nggak masalah gitu. Karena memang angka itu semua relatif, tidak perlu kita kejar mengikuti kejaran tetangga sebelah. Nanti yang dikejar jadi salah. Gitu. Kalau yang di sebelah kita punya mimpi untuk jarak dari kamar mandi sampai tempat tidurnya harus naik mobil mewah,
Nah kita ternyata nggak perlu, cukup kepleset sedikit sudah nyampe kamar mandi, berarti kan nggak perlu siapin mobil mewah di dalam kamar kan gitu. Berarti impiannya udah nggak sama tuh, gitu kan. Nah itu poin-poin itu penting sekali kalau kita bicara mengenai aspek-aspek kekayaan, dan mungkin kita mau mengejar sesuatu target ya. Target apa yang ada kalau nggak tahu targetnya, masa mau dikejar? Kan seperti itu ya. Iya, iya. Ini juga mungkin menjadi apa ya, catatan ya Mas Ryan ya, sebelum kita menutup tahun 2022. Di mana mungkin 2023 ada goal-goal, jadi harus apa ya, diperjelas, didetailkan sehingga tahu kendaraan ataupun investasi yang akan digunakan tahun 2023. Apa saja yang mungkin harus direview nih Mas Ryan sebelum kita menutup tahun 2022? Iya, ya pastikan sadari bahwa ternyata Anda bertambah tua 1 tahun. Oke. Gitu. Yang kedua, syukuri karena ternyata Anda masih dikasih izin untuk bertambah tua 1 tahun. Yes. Kenapa? Karena ada banyak orang yang tidak bisa melihat tahun 2022 sampai dengan detik ini toh. Ya. Oke, berarti itu kan bicara mengenai yang namanya mensyukuri ya. Good point. Nah, selanjutnya adalah kita bukan hidup untuk tahun 2023 saja. Ya kan, kita masih ada lagi yang panjang untuk anak kita, untuk keluarga kita, untuk hidup kita. Berarti perencanaan itu ada perencanaan 2023 betul, tapi ada perencanaan yang 5 tahun kemudian, ada 15 tahun kemudian. Itu juga perlu direncanakan. Kenapa? Karena sesuatu 15 tahun ke depan, itu adalah apa yang kita mulai tanam hari ini. Kalau kita hari ini tanamnya dengan segala jenis kemalasan kita, segala jenis sesuatu yang kita bilang, nggak apa-apa lah, mulai besok lagi aja. Ya lu mas selamat, Anda lewat tambah 1 tahun lagi dong, jadi tua. Kita akan lewati itu terus-menerus ya, akhirnya kita udah tiba-tiba sudah tahun ke-10. Loh, saya belum melakukan apapun. Nggak apa-apa, nggak masalah juga kalau ternyata itu memang sudah menjadi pencapaian yang kita anggap sudah cukup gitu. Tapi ingat saja bahwa aset yang paling berharga di dalam kehidupan kita itu sebenarnya adalah waktu. Orang kaya, orang miskin, setengah kaya, setengah miskin, kaya sekali, tidak punya uang, kita punya waktu 24 jam dalam hidupnya. Apa yang kita lakukan dalam 24 jam hidup kita? Oh, semua akan saya curahkan untuk pekerjaan saya. Lah, ini repot. Berarti mengorbankan kesehatannya, ya kan? Mengorbankan keluarganya. Oh, saya nggak punya keluarga, ya udah tetap kesehatan. Oh enggak, saya ini pokoknya dari belajar COVID ini, pokoknya saya ini harus sehat, tapi nggak punya duit. Nggak apa-apa juga. Tapi saya nanti juga stres, bingung bagaimana caranya untuk melanjutkan kehidupan. Oh, yang penting sekarang saya adalah keluarga, full keluarga, ya. Keluarga nggak punya duit, boleh pergi ke KUA, tanya di sana kenapa kasus perceraian terjadi bagaimana. Karena kasus perceraian itu terjadi dari 2 poin utama. Yang pertama adalah nggak punya duit, yang kedua adalah perselingkuhan. Silakan pikir sendiri itu, kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah, akan selalu seperti itu, karena hidup ini sebenarnya harus seimbang. Dan menjaga keseimbangan itu bukan suatu hal yang gampang loh. Bicara sama gampang, oh ini kayak Ryan ini jago luar biasa, bicara begini suruh tambah 3 hari 3 malam, ini cespleng langsung bisa ngomong terus. Tapi menjalankan itu juga semua orang akan mengalami masalah yang sama kok. Cuma berani nggak kita untuk mencoba untuk tetap menjalankan, menjaga keseimbangan itu ya, kembali lagi apa yang saya sampaikan, itu juga sebenarnya adalah bagian yang penting buat diri saya. Harus saya lakukan. No way is nothing. Gak ada gunanya tahu. Tapi ya kita perlu lakukan. Please, kita lakukan sama-sama. Oke, jadi ini bisa menjadi bahan evaluasi small listeners sekitar 2 minggu lagi ya kita menutup tahun 2022. Nggak rasa. Nggak kerasa. Cepat sekali. Benar, dan juga kita harus mempersiapkan tidak hanya untuk tahun 2023 tapi juga 5-10 tahun atau bahkan 30-50 tahun kemudian mungkin dana pensiun dan lain sebagainya. Semoga ini bisa menjadi insight untuk kita small listeners bisa tetap menghadapi berbagai situasi pembelajaran dari miliarder-miliarder yang sudah disampaikan Mas Ryan. Terima kasih Mas Ryan, insight-nya malam hari ini. Siap. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham,
forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.